Semua siap. Siap. Berdoa menurut agama saya masing-masing. Doa mulai. Besar. Amin. Beri salam kepada Pak Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk hari ini? Veronica. Dan di kecelakaan kemarin katanya ya? Udah sembuh belum? Jengguin nanti ya, kita bawain durian nanti. Oke. Sebelum kita belajar hari ini, jadi materi kita hari ini adalah belajar tentang berpikir komputasional. Tapi sebelum itu kita coba ngobrol dikit dulu. Saya mau tanya dulu, ada yang suka masak nggak? Saya. Masak, suka. Oke. Suka masak. Masakan apa yang paling kamu bisa? Woi, nasi goreng. Oke. Ada yang suka bikin nasi goreng. Telur kecap boleh, mie rebus boleh, ya. Enak nggak? Makanan cepat saji, bukan membuat. Oh iya, nasi goreng aja tadi ya. Iya. Oke, kita coba untuk misalnya saya mau bikin nasi goreng. Untuk membuat nasi goreng itu caranya gimana sih? Goreng. Siapkan nasi. Oke. Siapkan nasi. Ini step pertamanya berarti ya. Habis itu ngapain? Oke, sekarang kita siapkan bahannya. Ini step kedua ya. Di dalam step kedua ini ada isinya apa aja? Oke, ada bawang merah atau bawang putih? Oh ya, bawang merah sama bawang putih. Terus apa lagi? Garam, betul. Cabai, betul. Telur, betul. Kecap, oke. Opsional kalau kecap ya. Saya nggak terlalu suka makanan manis. Saya terlalu sukanya pedas. Oke. Oke, terus kalau nasinya bahannya sudah siap, diapain bahannya? Oh, dihaluskan. Haluskan bahan. Ya, habis haluskan bahan diapain? Oke, alat bahannya apa aja? Hah? Ya, wajan. Sutil. Bahasanya sutil ya? Sutil ya? Enggak, SpongeBob bilangnya apa? Spatula. Alatnya. Kemudian apa lagi? Kompor. Ya jelas, nggak usah diomong lagi. Ya. Oke, terus setelah itu apa? Ya, oke. Kemudian setelah itu panaskan minyak. Terus apa lagi? Oh iya, di bahan nggak ada minyaknya. Oh iya, masukkan bumbu-bumbunya masuk. Terus habis itu apa lagi yang masuk? Nasi dulu apa telur dulu? Telur dulu, nasi dulu. Oke. Nasi sama telur masuk ya. Setelah itu gimana? Oh ya, kecap. Oke. Setelah itu gimana? Aduk. Lalu sajikan. Kalau saya kasih judul, ya, ini nih apa sih namanya? Cara membuat nasi goreng. Iya, cara membuat nasi goreng. Nah, cara-cara inilah yang digunakan juga dalam proses pemrograman. Misal kita mau bikin program. Pertama apa dulu yang harus kita siapkan adalah idenya. Kita mau bikin program apa? Kalau games tentang apa? Ya, oke. Nah setelah itu apa? Kita siapkan bahan-bahannya, alatnya. Kamu harus punya alat-alatnya, ya kan? Kamu harus punya aplikasinya, kamu harus punya hardwarenya, kamu harus punya softwarenya dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru kamu kerjakan. Ketika sudah selesai baru bisa kamu rilis. Nah. Disinilah untuk apa namanya membuat untuk mana tadi? Nah,
Inilah yang disebut dengan berpikir komputasional. Gitu. Ya, kita akan bahas tentang berpikir komputasional. Pertanyaannya, apa sih berpikir komputasional itu? Ya, computational thinking itu sebenarnya adalah konsep menemukan masalah yang ada di sekitar kita. Oke, masalahnya apa nih kira-kira di kelas ini? Masalah yang besar itu apa sih? Kalian fokus nggak belajar? Belajarnya fokus nggak? Kurang fokus. Kenapa sih bisa nggak fokus belajar? Oh, berisik. Kira-kira biang keroknya siapa? Oh, Dandi. Alhamdulillah Dandi hari ini nggak berangkat ya. Ya, makanya tenang. Computational thinking itu adalah konsep bagaimana kita menemukan sebuah masalah di sekitar kita. Jadi masalah itu kita temukan. Setelah masalah kita temukan, diapain masalahnya? Kita pahami dulu, ya. Kita pahami dulu. Baru setelah itu kita coba untuk mengembangkan solusi. Kalau kalian tidak fokus karena ada teman yang ribut, maka solusinya adalah gimana caranya temannya tidak ribut. Gitu. Kemudian berpikir komputasional itu ada 4 teknik kuncinya. Nah, kalian udah sangat paham, udah inget banget lah. Ini apa aja? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke, satu-satu dulu. Dekomposisi. Kalau kalian pernah bikin Lego nggak? Oke, Lego itu dari kecil ke besar ya. Nah, kalau saya balik, sekarang saya punya robot Lego, saya minta untuk dipecah menjadi bagian yang kecil-kecil, itulah yang disebut dengan dekomposisi. Misal, kalian punya alat elektronik, entah itu TV atau motor deh, motornya ngadat. Kira-kira kalau motor ngadat, diapain? Hah? Jual. Selain dijual, itu udah terakhir. Apanya? Nah, harus dipahami dulu permasalahannya, apanya yang rusak, ya kan ya? Motor saya nggak jalan nih, apanya yang rusak? Baru setelah itu kamu pecah-pecah. Lihat dulu nih, apa mesinnya? Atau nggak ada bensinnya? Ya? Atau spionnya nggak ada, jadi dia nggak bisa jalan? Aneh sekali ya. Atau STNK-nya basah. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu apa? Ya, jadi dekomposisi itu intinya adalah kita pecah permasalahan yang besar agar menjadi sesuatu yang bisa dipecahkan. Paham? Selain dekomposisi, ada apa lagi? Pengenalan pola. Jadi gini nih, kalau kelas ini kemarin belajarnya nggak fokus, tidak fokus, dan hari ini masih tidak fokus lagi, itu pasti masalahnya nggak jauh beda, ya kan? Ya, gitu. Nah, pengenalan pola itu apa? Pengenalan pola adalah teknik yang mencoba melihat kesamaan atau pola-pola atau karakteristik tertentu dari suatu permasalahan yang ada. Gitu ya. Biasanya kita biasa pakai nih, misalnya kalau misalnya angkanya adalah angka pertama 2, kemudian angka keduanya 4, angka ketiganya berapa? 6. Angka keempatnya berapa? 8. Karena itu adalah pola bilangan genap. Ya, itu namanya pengenalan pola. Kemudian berikutnya apa? Abstraksi. Ya, Abidal, apa itu abstraksi, Abidal? Menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan, dan berfokus pada informasi yang penting dan berguna, serta mengabaikan detail-detail yang tidak perlu. Iya. Oke. Hari ini kita tadi memperingati apa? Hari buku ya. Hari buku. Ya. Saya termasuk orang yang suka baca buku, dan salah satu buku yang saya baca itu adalah Essentialism. Ya, kamu coba baca buku tentang Essentialism itu adalah buku untuk mencari hal paling penting dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting.
dan di, nggak penting. Geser. Ya. Geser. Cari yang penting gitu ya. Jadi ketika kalian mau punya suatu masalah, misalnya Kak, saya kalau di rumah susah nih. Saya ini punya permasalahan apa ya? Kalau pelajaran IPS itu saya susah ngapal itu kenapa sih gitu. Jadi kamu harus fokus pada permasalahannya. Itu namanya abstraksi. Dan yang terakhir adalah, nah ini yang tadi sudah kita bahas, ya. Ini yang tadi sudah kita bahas, yang kita bikin urutan dari awal sampai akhir pembuatan nasi goreng, ya. Itu namanya algoritma. Ya, berpikir komputasional ini adalah dasar dari kita untuk mengenal coding dan kecerdasan artifisial. Algoritma itu adalah pengembangan langkah-langkah kayak tadi nih. Kita mau bikin nasi goreng, langkahnya apa aja? Nasi digoreng, ya kan? Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, sekarang kita akan coba untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian. Oke, ada sekitar berapa ini? Ada 20 pertanyaan. Pertanyaan pertama, lihat waktunya berjalan. Hanya 30 detik untuk berpikir. Jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? E. Ya. Salah. Pattern recognition itu adalah pengenalan pola. Yang bukan adalah logaritma, karena yang ada adalah algoritma. Berhubungan dengan langkah-langkah. Apa Abidal? Tar, Abidal saya nanya. Algoritma kata Abidal. Hah? Algoritma, Pak. Ya, sudah. Pertanyaan ketiga. Nesya, yang lain jangan. B kayaknya Pak, oke. Kayaknya lo ya, saya juga nggak tahu. Benar. Yang kedua, di atas. Bayu. Bersiap. Bayu. 30 detik untuk menjawab, Bayu. A, B, C, D, E, Bayu. C. Rizky Ramadan, jangan kaget gitu dong. Hah? A. 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 Apa Rizky? B, Pak, B. Hah? D. D ini? Ya. Pola itu bahasa Inggrisnya pattern. Pattern. Tuh, kan, Ya. Nugi. Where's Nugi? Hah? A. Ya. Alah.
Demi orang situ. Iya, betul situ. Bersiap. Kebanyakan seperti ini ya. Bapak Edis. Fajri. Depa, Charles Bapak G. Depa, D. 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 B dia. Yang benar itu dah B. Semua kan orang itu. Nah, semua. Niswa. Depa, Depa, D. Hah? C. Benar. Oke. Oke. Saya mau Lutfi deh. Pi maju Pi. Pi maju Pi. Oke, Pi. Coba kamu ceritain Pi. Hari ini kita sudah belajar apa aja Pi? Hari ini kita belajar tentang algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Oke, tepuk tangan untuk Lutfi. Mungkin ada yang lain yang mau maju ke depan? Ya? Dandi mungkin? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran hari ini saya sudahi sampai di sini. Jangan lupa untuk membaca ulang tentang materi berpikir komputasional, dan berikutnya silakan kalian latihan untuk pembelajaran tentang Scratch. Oke, kalau sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.